Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai forward propagation pada jaringan syaraf tiruan model backpropagation sebagai tugas kelompok pasca UTS mata kuliah Machine Learning. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, di sini selaku ketua kelompok yaitu Nurma dengan NIM 23.110.17. Kemudian anggota pertama itu ada Yana Septianingsi NIM 23.110.18 dan anggota kedua itu ada Novia Nur Aziza NIM 23.110.19. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu konsep dasar. Konsep dasar jaringan saraf tiruan atau sering disingkat JST adalah sistem komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Sama seperti otak kita yang terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung. JST pun terdiri dari neuron buatan yang saling dihubungkan satu sama lain. Nah, kemampuan utamanya itu adalah belajar dari kata. Kita menyebut proses training. Setelah dilatih, JST dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari klasifikasi data, prediksi nilai, hingga pengenalan pola seperti pengenalan wajah atau tulisan tangan. Nah, di mana di sini terdapat jaringan saraf tiruan JST, itu ada sistem komputerisasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Kemudian di sini ada model backpropagation-nya yang terdiri dari algoritma pelatihan JST yang paling populer. Kemudian di sini menggunakan dua fase forward dan backward. Kemudian tujuannya itu untuk meminimalkan error antara output aktual dan target. Dan terakhir itu ada memperbarui bobot dengan gradient Basecamp. Kemudian langsung saja kita masuk ke arsitektur jaringan yang kita gunakan dalam soal ini. Pada gambar di slide ini terlihat sebuah jaringan saraf dengan struktur sebagai berikut. Nah, di sebelah paling kiri terdapat lapisan input yang terdiri dari dua neuron yaitu LAN 1 dan LAN 2. Di mana input pertama bernilai 1 dan input kedua bernilai 0. Di tengah terdapat lapisan tersembunyi atau hidden layer yang juga terdiri dari dua neuron yaitu X1 dan X2. Masing-masing hidden neuron menerima sinyal dari kedua input dengan bobot yang berbeda. Dan di sebelah kanan terdapat lapisan output dengan satu neuron yang kita sebut sebagai X3 atau Y yang menghasilkan prediksi akhir. Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot atau weight yang dilambangkan dengan W1 hingga W6. Selain itu, terdapat juga nilai bias di masing-masing lapisan yaitu bias 1, bias 2, bias 3 yang semua bernilai 1. Nah, pada gambar ini juga sudah tertera hasil perhitungan sementara, misalnya X1 sama dengan 0,75991 dan X2-nya itu sama dengan 0,832018. Ini adalah nilai yang nantinya kita buktikan bersama melalui perhitungan langkah demi langkah. Nah, selanjutnya di sini ada setelah kita memahami arsitekturnya, sekarang kita bahas rumus yang digunakan dalam forward propagation. Ada 3 langkah utama yang selalu kita lakukan. Nah, di mana langkah pertama adalah menghitung net input atau kita sebut Z. Rumusnya itu ada Z. Ini rumusnya WI kali XI plus bias, di mana kalikan setiap nilai input dengan bobotnya masing-masing. Jumlahkan semuanya, lalu tambahkan nilai bias. Inilah sinyal yang masuk ke sebuah neuron sebelum diaktifkan. Nah, kemudian langkah kedua itu untuk menghitung fungsi aktivasi sigmoid, yang dimana rumusnya itu Fz sama dengan 1/1 plus E pangkat min Z.
Nah, fungsi sigmoid ini untuk mengubah nilai net input atau Z menjadi output yang nilainya selalu berada di antara 0 dan 1. Inilah yang membuat jaringan saraf tiruan bisa mempresentasikan probabilitas atau tingkat aktifnya sebuah neuron. Kemudian langkah ketiga adalah untuk menghitung output layer. Di mana ada rumus Y sama dengan F Z underscore output, yaitu kita terapkan kembali fungsi sigmoid pada net input di lapisan output hingga menghasilkan prediksi akhir Y dibaca Y hat. Prediksi inilah yang nantinya dibandingkan dengan target untuk menghitung error. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke bagian soal yang akan kita kerjakan. Kemudian data yang diketahui adalah ada input sama dengan 1, kemudian ada input len 1 sama dengan 1, len 2 sama dengan 0. Nah, bobot dari input ke hidden layer yaitu ada W1 sama dengan 0,15 yaitu bobot dari len 1 menuju X1. Kemudian W2 sama dengan 0,4, ini yaitu bobot dari len 1 menuju X1, len 2 menuju X1. Kemudian W3 sama dengan 0,6, yaitu bobot dari len 1 menuju X2. Kemudian W4 sama dengan 0,1, yaitu bobot dari len 2 menuju X2. Nah, kemudian bobot dari hidden layer ke output, di mana W5 sama dengan 0,21 ini yaitu bobot dari X1 menuju X3, kemudian W6 sama dengan 0,31 yaitu bobot dari X2 menuju X3. Nah, biasnya itu ada B1, B2, B3 sama dengan 1. Nah, semua bias di sini bernilai 1. Kemudian fungsi aktivasi sigmoid dan rumus Fz sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min Z. Ini ada di sini pertanyaannya berapa hasil keluaran akhir Y jika input 1 sama dengan 1 dan input 2 sama dengan 0. Struktur jaringannya adalah 2 input neuron, 2 hidden neuron, dan 1 output neuron. Baik, sekarang kita akan membuktikan perhitungannya secara manual, yaitu langkah demi langkah. Nah, baik di sini pada langkah pertama itu hitung net input X1 menggunakan rumus yaitu net underscore S1 sama dengan len 1 kali W1 plus len 2 kali W2 plus B1. Nah, di mana di sini kita substitusikan nilai sehingga nanti di sini ada 1 kali 0,15 plus 0 kali 0,4 plus 1. Nah, di mana nilai net underscore X1-nya itu sama dengan 1,15. Nah, kemudian terapkan di mana di sini kita menerapkan fungsi sigmoidnya itu ada X1 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min 1 kali 1,15, di mana itu nanti X1-nya menghasilkan 0,75991. Kemudian langkah kedua di sini hitung net input X2, di mana net underscore X dengan rumus hitungannya itu ada net underscore X2, di mana len 1 dikali W3 plus len 2 dikali W4 plus B2 atau bias 2 sama dengan 1 dikali 0,6 plus 0 kali 0,1 plus 1 nilai bias sama dengan 1,6. Kemudian diterapkan fungsi sigmoidnya itu ada sigmoid X2-nya itu ada X2 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat 1,6 sama dengan 1 per 1 plus 0,201397, di mana X2-nya itu sama dengan 0,832018. Nah, kemudian langkah ketiganya itu untuk menghitung X3 atau output Y, di mana di sini ada X3 sama dengan X1 dikali W5 plus X2 kali W6 plus bias 3. Nah, di mana nilai X1-nya tadi itu X1-nya
tadi itu adalah 0,75991 dikali sama W5-nya itu 0,21, kemudian X2 itu nilainya 0,83218 dikali sama nilai W6-nya itu 0,31 plus bias 3-nya itu bernilai 1, sehingga menghasilkan 1,41742299. Nah, fungsi aktivasi sigmoid X3-nya itu yang dimana X3 sama dengan 1/1 plus E pangkat 1,41742299 sama dengan 1/1,24233, sehingga menghasilkan hasil outputnya itu yaitu 0,80493, sehingga itu output akhir jaringan nilai mendekati 1, output mendekati kelas positif. Nah, kemudian di sini ada jadi dari ketiga langkah tadi kita mendapatkan hidden neuron. Pertama, X1 menghasilkan nilai 0,75991. Kemudian setelah melalui fungsi sigmoid, hidden neuron kedua X2 menghasilkan nilai 0,8320018. Kemudian kedua nilai tersebut diteruskan ke lapisan output sehingga menghasilkan prediksi akhir Y yaitu 0,80493. Nah, nilai ini cukup mendekati angka 1, yang artinya jaringan saraf tiruan kita cenderung mengklasifikasikan input ini ke kelas positif. Dalam konteks klasifikasi biner, biasanya kita menetapkan ambang batas 0,5 hingga jika output lebih dari 0,5 dikategorikan sebagai kelas 1 atau positif. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, sekarang kita rangkum alur kerja forward propagation, di mana secara keseluruhannya agar yang pertama itu ada inisialisasi atau kita menentukan dahulu nilai input, bobot, dan bias. Nilai-nilai ini bisa ditentukan secara acak di awal training atau sudah diketahui seperti dalam soal tadi. Kemudian di sini yang kedua itu ada hitung net input. Ini untuk setiap neuron di hidden layer, kita hitung net input menggunakan rumus Z sama dengan rumus ini. Ini adalah total sinyal yang diterima neuron tersebut. Kemudian yang ketiga ada fungsi aktivasi. Di sini net input Z tadi dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid sehingga menghasilkan output neuron yang nilainya antara 0 dan 1. Kemudian di sini output layer, proses yang sama diulang untuk lapisan output. Hasilnya adalah prediksi akhir Y dari jaringan kita. Kemudian angka kelima di sini ada hitung error. Kita dibandingkan prediksi Y dengan target yang menggunakan rumus error 1/2 Y min Y pangkat 2. Jika error masih besar, proses dilanjutkan ke backward propagation untuk memperbaiki bobot-bobotnya. Ini adalah siklus penuh dari proses pembelajaran jaringan syaraf tiruan. Forward propagation adalah setengah persen. Kemudian selanjutnya di sini ada ringkasan hasil perhitungan yang telah kita lakukan tadi dengan input len 1 sama dengan 1, len 2 sama dengan 0. Bobot-bobot yang diberikan serta bias sama dengan 1 setiap lapisan, kita mendapatkan X1 sama dengan 0,75991. Ini output hidden neuron pertama setelah sigmoid. Kemudian X2 sama dengan 0,83218 ini adalah output hidden neuron kedua setelah sigmoid. Kemudian net underscore X3 sama dengan 1,41742299. Di sini net input sebelum aktivasi di lapisan output. Kemudian Y sama dengan X3 sama dengan 0,8048. Ini adalah prediksi akhir jaringan. Karena nilai Y mendekati 1, kita dapat menginterpretasikan bahwa jaringan mengklasifikasikan input ini sebagai kelas positif dengan tingkat keyakinan sekitar 80%. Inilah hasil forward propagation kita. Jika ini merupakan iterasi awal training, maka selanjutnya kita akan melakukan backward propagation untuk memperbaiki bobot. Nah, dimana bisa terlihat di sini hasil akhirnya yaitu 0,8048. Nah, ada di sini kesimpulan yang telah kita dapat dari yang sudah kita pelajari.
yaitu yang pertama ada forward propagation adalah fase pertama dalam YST, yaitu proses menghitung prediksi dari input hingga menghasilkan output. Kemudian yang kedua, setiap neuron menghitung net input menggunakan rumus, kemudian ditransformasi oleh fungsi aktivasi simoid menjadi output antara 0 dan 1. Kemudian output yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai target untuk menghitung error. Jika error masih terlalu besar, proses dilanjutkan dengan backward propagation untuk memperbarui bobot-bobot jaringan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami harap penjelasan tentang forward propagation ini dapat memberi gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.